Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap keluarga pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman semoga tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Cak Nanto sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman. Meski sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semoga teman-teman masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Dan semoga ibadah puasa kita tahun ini menjadi momentum memadu spirit diri untuk senantiasa istiqomah berjuang, mengembangkan dakwah persyarikatan hingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di seluruh penjuru dunia. Teman-teman, teruslah menebar kemanfaatan, menyemai kebajikan, menampilkan Islam yang ramah dan penuh kelembutan. Serta jangan lupa tetap menjaga kesehatan agar kita mampu menyambut hari kemenangan yang itu. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kita kembali dengan semangat yang fitri untuk menuju kemenangan yang sejati. Salam hormat untuk keluarga besar PCIM Jerman. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di dunia barat, Inggris, Perancis, Belanda, Turki, dan Amerika Serikat. Tanpa terasa, puasa wajib Ramadan telah melaju di minggu keempat bulan Ramadan 1442 Hijriah. Meskipun tahun ini adalah tahun kedua dunia dilanda pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan langkah umat Islam di dunia, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, untuk terus-menerus berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebajikan. Ditandai dengan semakin semaraknya kajian Islam virtual untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan yang akan dipupuk selama 1 bulan penuh, serta kegiatan keagamaan muamalah yang terlihat di beberapa negara di dunia barat, yaitu di Inggris, Perancis, Belanda, Turki, dan Amerika Serikat. Marilah kita lihat Ramadan di Inggris yang masih sangat terasa situasi physical distancing dan maraknya ceramah virtual. Seperti kajian implementasi nilai-nilai puasa dalam berbangsa dan bernegara dengan pembicara Bapak Hajianto Tohari selaku Ketua PP Muhammadiyah dan juga Dubes RI untuk Lebanon. Inggris adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. Salah satu kota besar yang ada di Inggris selain London adalah Birmingham. Di kota Birmingham, yang berada di West Midlands, Inggris, memiliki jumlah penduduk muslim sekitar 22% dari 1 juta penduduk kota tersebut berdasarkan data tahun 2015, dan cukup banyak warga negara Indonesia di sana. Saat Ramadan ini, meski situasi pandemi membatasi gerak mereka, tetapi kegiatan untuk menjaga silaturahmi tetap dilakukan melalui buka bersama secara virtual maupun pertemuan offline terbatas bersama keluarga serta banyaknya toko-toko halal. Ramadan di Prancis ditandai dengan kegiatan beberapa keluarga muslim untuk ngabuburit di Esplanade Ledford. Pemandangan sore yang indah dengan aliran air yang tenang dan luas membuat suasana jalan sore menjadi kegiatan muamalah yang menyenangkan bersama keluarga sambil mensyukuri nikmat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Kami dari PCIM Prancis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Baik, saat ini saya sedang berada di Esplanade La Défense. Dia bangunan Grand Art. Jadi sekarang masih pukul 5 sore. Kami mau ngabuburit dulu. Jadi sore ini saya bersama Alvin. Assalamualaikum kawan-kawan. Jadi kami menghabiskan sore ini untuk bermain di Taman Esplanade
sangat Depok. Oke, teman-teman bisa lihat cukup banyak orang yang piknik atau santai sore atau sekedar bermain-main dengan anak. Kawan-kawan boleh siapa yang mau Turki? Aku udah buka puasa duluan. Baik, Karena aku nak puasa makanya siapa yang mau? oke. Kemudian mari kita lihat negeri Belanda sebagai negeri yang dikenal karena kanal dan kincir anginnya yang indah. Suasana di negeri ini tidak jauh dengan kota-kota lain di Eropa, di mana Ramadan tahun ini bertepatan dengan musim semi dengan hamparan bunga tulip, karpet menawan ciptaan ilahi. Saya Ridho Alhamdi dari Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat warga muslim dan khususnya warga Muhammadiyah di Jerman Raya. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Meskipun puasa di Jerman dan Eropa pada khususnya jauh lebih panjang, semoga itu semakin menguatkan segala aktivitas kita dan kita menjadi muslim yang lebih muttaqin. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian kita berpindah untuk melihat bagaimana Ramadan di Turki. Azan yang dikumandangkan sebagai tanda salat zuhur di kota kecil Yalova, Turki, menjadi pembuka pintu Eropa di sisi Asia ini. Siapapun juga tidak mampu mengelak Turki adalah keindahan negara yang diciptakan Allah SWT dengan segala keunikannya. Kapadokia yang dikenal sebagai kota berbatu atau rock site merupakan kota turisme internasional yang sangat terkenal di seantero dunia karena mempunyai banyak tempat dengan ciri geologi, sejarah, dan juga budaya yang unik. Hasil kerajinan tangannya berupa keramik-keramik cantik menunjukkan cita rasa bangsa yang memiliki rasa seni Islami yang tinggi. Mengunjungi Turki tidaklah afdal jika tidak menggunakan penerbangan nasional kebanggaan mereka, yaitu Turkish Airlines, seperti halnya Garuda Indonesia bagi bangsa Indonesia. Tidak lupa Masjid Hagia Sophia yang dulu dikenal sebagai Hagia Sophia di kota Istanbul yang oleh pasukan salib keempat dijadikan sebagai katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kekaisaran Latin Konstantinopel. Lalu di bawah Kekaisaran Ottoman, Hagia Sophia diubah menjadi masjid selama 500 tahun. Kemal Atatürk melepaskan Hagia Sophia dari simbol keagamaan dan menjadikannya sebagai museum. Barulah mulai 24 Juli 2020, di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Ramadan juga ditandai dengan kegiatan pertunjukan tarian Semazen di pelataran Hagia Sophia sebagai simbol tarian sufi dan religius dari Timur Tengah. Turki juga negara yang lekat memiliki hubungan baik dengan Jerman, terutama setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua dan Jerman hancur serta membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun kembali Jerman. Pada tahun 1963 merupakan gelombang pertama kedatangan tenaga kerja dari Turki yang menjadi cikal bakal masyarakat Turki di Jerman dan berkembangnya kebudayaan serta makanan Turki di Jerman. Salah satu yang terlihat adalah toko Turki di Fulda, Jerman. Beraneka ragam pilihan kebutuhan makanan yang sangat mendukung umat Islam Jerman dalam menjalankan ibadah Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi yang sekarang sedang berada di Fulda, Jerman, di daerah Hessen, Provinsi Hessen di Jerman. Dan saat ini saya ingin menceritakan tentang kehidupan Muslim di Jerman, terutama bagaimana kita mendapatkan makanan halal di Jerman gitu. Jadi saya ceritakan di sini di Fulda termasuk cukup banyak gitu makanan atau restoran yang menyediakan makanan halal. Ini termasuk di sini adalah Anadolu. Di sini kita bisa mendapatkan hampir semua jenis makanan ya, termasuk misal buah-buahan, sayuran segar, kemudian daging yang penting juga, kemudian banyak sekali
macam-macamnya, minuman, snack dan yang lainnya. Kita akan lihat nanti ke dalam. Kita perlihatkan dulu. Di samping ini seperti ini ya, model di Indonesia gitu ya. Apa namanya? Supermarket ada gitu. Jadi kita lihat di sini ada ini di depan biasanya memang sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya, yang sangat segar gitu. Kita bisa mendapatkan banyak sekali jenisnya. Adalah sesi sayuran dan masih ada buah-buahan. Jadi pertama biasanya memang mereka diterima dengan yang segar-segar gitu. Jadi kita matanya juga enak untuk melihatnya. Jadi banyak sekali jenis makanan. Tapi tentu saja gitu di Indonesia jauh lebih beragam sayurannya. Di sini mungkin paprika yang banyak, kemudian jenis tomat gitu ya, ya salad dan segala macam. Mungkin sedikit berbeda dengan makanan yang ada di Indonesia. Teman-teman, ini yang penting ya, bagaimana kita mencari halal, daging halal gitu, terutama di Jerman. Banyak ternyata teman-teman, jadi jangan takut yang mau ke Jerman bisa mendapatkan makanan halal di restoran Turki, restoran Arab gitu ya, atau supermarket Arab atau Turki. Contohnya seperti ini, silahkan. Menariknya lagi teman-teman, kita bisa mendapatkan ikan segar. Ini dari udang, ikan yang nggak jelas namanya. Kemudian berbagai macam jenis ikan. Ada laks ya. Jadi berbagai macam. Ada cumi-cumi juga. Ini seperti restoran di Indonesia. Ini biasanya mendapatkan dari laut di Turki gitu ya. Karena memang banyak gitu ya di sana. Di Jerman tidak punya laut, jadinya jarang gitu. Mereka biasanya impor dari negara-negara tetangga. Turki termasuk negara yang dia favorit dengan roti gitu ya. Ini teman-teman sudah tahu ya berapa besar rotinya di Turki. Ini panjang hampir lebih daripada muka kita gitu ya. Ini juga ini biasa dimakan buat seperti untuk diisi daging, sayur dan segala macam untuk kebab. Roti kebab bisa digunakan atau dicelup dalam sayuran atau sup. Ya, ini berbagai macam, teman-teman bisa lihatkan. Terus ini juga ada berbagai macam keju. Orang Turki juga sangat suka makan kejuan gitu ya. Jadi di sini banyak sekali keju, yogurt jenisnya gitu ya. Mungkin teman-teman nggak pernah membayangkan sosis sebesar ini, tapi ini biasa dijual gitu ya. Ini dipotong-potong, lalu nanti biasanya digoreng dulu, kemudian baru dimakan. Biasanya dengan roti atau dengan telur. Ini juga namanya sucuk, ini sejenis tradisional yang dia biasanya sudah dibumbuin sedikit asin dan dia rasa garlicnya atau bawangnya sangat tajam. Jadi bagi teman-teman yang kurang suka makanan-makanan yang berbau tajam, ini termasuk ekstra. Tapi ini sangat nikmat, biasanya digoreng dengan telur gitu ya. Untuk makanan-makanan pagi gitu. Ini Turkish delight ya, yang biasanya juga mungkin di Indonesia juga terdapat banyak gitu ya. Tapi di sini bisa kita dapatkan berbagai macam jenisnya. Ya, momen Ramadan biasanya tidak lepas dari kurma. Nah, teman-teman bisa mendapatkan berbagai jenis kurma dari berbagai macam negara dan jenisnya pun macam-macam. Ada majul. Majul biasanya dia lebih besar gitu ya, teman-teman. Kita perlihatkan besar sekali. Ya, jadi ini premium ya bisa dibilang. Lagi biasanya dari Tunisian, dia kering tapi dalamnya sangat lembut, lunak. Jadi ini yang bisa juga disukain orang-orang Indonesia untuk dibeli, termasuk saya ya. Tapi di sini ada yang istimewa, jadi datang dari aswa, ya. Jadi yang tumbuh, yang dimakan biasanya kurma Rasulullah ya dibilangnya. Di sini saya perlihatkan di sana. Ini kurma aswa dan sangat istimewa. Dia warnanya berbeda, dia lebih kering, hitam dan manisnya tidak terlalu manis. Jadi ini sangat sempurna sekali jika untuk berbuka atau bersaur. Memang istimewa. Jadi dia berbeda dengan jenis-jenis kurma yang lain. Saya juga kemarin coba untuk membeli dan memang sangat berbeda rasanya gitu. Tidak membuat terlalu manis. Kadang-kadang kita bosen ya dengan yang terlalu manis gitu. Kalau ini rasanya pas dan manisnya pas. Di sini ada kacang hijau.
Jadi yang suka kacang hijau ternyata ada di sini hampir semua jenis kacang-kacangan ya, ada semua gitu. Memang orang Turki juga suka membuat sup dengan jenis biji-bijian ya, sangat sehat sekali. Ini jangan lupa, ini orang Indonesia tidak akan pernah luput dari namanya beras. Dan sini juga perlihatkan banyak sekali jenis beras gitu ya. Ada jasmine rice, ada juga ini round rice ya. Biasanya dia lebih butuh banyak air, jadi lebih lengket juga gitu ya. Kalau ini lebih kering jenisnya, jadi seperti basmati ya, beras basmati. Jadi jenis-jenisnya bisa dilihat di sini. Oke, ini minuman yang biasanya diminum uldak, namanya dia jadi sprit ya kalau misalnya ya manis ya. Dan yang suka minuman bersoda ini alternatif juga. Ada air putih. Ya. Biasanya kita bisa meminum dari keran ya, tapi kita juga biasa membeli minuman yang di botol-botol gitu ya, atau di kemasan-kemasan. Ini juga berbagai macam jenis, ini semua bukan dari Jerman, jadi ini merek-merek Turki sepertinya gitu ya. Ini di sini juga olive, ini salah satunya olive ya. Kita lihat di sini berbagai macam jenis olive ya, yang mana hitam dan warna hijau. Yang hitam tuh sudah dikeringkan gitu, yang fresh itu warna hijau gitu ya. Jadi biasanya juga mereka mengisi dengan berbagai macam jenis cabai gitu ya, atau biasanya juga ditambahin dengan garlic atau bawang gitu ya di dalamnya, atau kacang gitu. Ini helwa, jadi makanan manis gitu ya, manisan. Kemudian di sini juga ada berbagai macam selai, madu, kemudian madu juga. Ini juga lucu madunya, jadi ditambahin dengan kacang-kacangan dicampur. Ya, ini madu-madu semua. Ini langsung dengan sarangnya. Nah, ini sangat nikmat sekali ya teman-teman. Teman-teman, ini yang nggak kalah penting. Di sini dijual juga yang namanya Indomie everywhere ya. Ini pencerminan dari mungkin wajah Indonesia. Indomie. Jadi kalau yang suka menyetok gitu ya, bisa membeli, harganya pun tidak terlalu mahal ya. Jadi dia satu pak ini seharga €1.29, isinya 5 gitu ya. Sangat murah sekali ya berarti ya. Kurang dari 25 sen per bungkusnya. Jadi sangat buat teman yang stok. Kalau saya sendiri sih tidak terlalu suka ya, saya lebih suka bikin mie sendiri. Tapi ini satu lagi, ini adalah bumbu-bumbu yang teman-teman sendiri mungkin dibutuhin, yang bumbunya nggak selengkap yang ada di Indonesia tentu saja, tetapi ini banyak sekali juga jenisnya gitu, terutama untuk makanan-makanan Arab ya, atau Turki. Ini kandamon gitu ya, banyak. Di sini juga ada sesam gitu ya, kemudian juga ada yang kering-kering gitu, terutama dormin. Kemudian ada kurkumin ya, kurkumin di sini. Ada juga yang bumbu yang sudah diolah atau jadi untuk bahan-bahan tambahan atau mengolah daging-dagingan ataupun untuk sup gitu ya. Cabai kering juga gitu ya, jadi bisa cabai bubuk. Ini paprika sharp gitu ya namanya. Biasanya nggak terlalu pedas ya, jadi hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Kalau orang di Indonesia bilangnya kurang mantap, jadi butuh cabai yang benar-benar bentuknya cabai gitu ya. Kemudian selanjutnya diakhiri dengan Ramadan di Amerika Serikat. Tantangan Ramadan tahun 2021 memang menjadi dilema umat muslim Amerika Serikat. Bagi warga Amerika Serikat tahun lalu, kondisi Ramadan dipenuhi dengan karantina. Tetapi Ramadan tahun ini dihiasi dengan beberapa fenomena spiritual, medis, dan politik yang membawa kepada peningkatan spiritual, kebersamaan dengan keluarga secara terbatas, dan berbagai kreativitas yang tak terduga, seperti membaca Al-Quran dan sholat jamaah dengan kerabat yang lebih muda. Sungguh besar Allah SWT menciptakan situasi Ramadan di tengah pandemi ini, karena 2 tahun mampu membawa umat Islam di dunia meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritualitas kepada Sang Pencipta lebih baik sebagai makhluk hablum minallah maupun hablum minannas. Semoga Allah SWT selalu bersama insan yang takwa,
kita selalu menjadi umatan wasatiyah serta membawa kepada kerahmatan bagi semesta, rahmatan lil alamin, dan semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Adi Wibowo dari kota Wina, ibu kota Austria, dan sekarang alhamdulillah tepat berada di depan Istana Kaisar Schönbrunn Palace atas nama keluarga besar Muhammadiyah di Austria, keluarga besar Muhammadiyah Jerman Raya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci yang bisa menuju ke arah ketakwaan untuk kita semua. Dan alhamdulillah mungkin ini adalah tahun kedua kita mengarungi bulan suci Ramadan dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun insya Allah dan kita yakin semua tidak akan mengurangi bobot ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk semua kader Muhammadiyah yang berada di Austria, kader Muhammadiyah, simpatisan dan keluarga Muhammadiyah di Jerman, dan di semua PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di negara-negara di belahan Eropa, yang insya Allah kita mengambil momentum ini semua untuk bekerja sama, berkolaborasi, fastabiqul khairat, agar momen Ramadan ini tidak hilang dan tetap menjaga kita pada aktivitas yang khusyuk dalam membangun umat, bangsa, dan negara. Insya Allah, alhamdulillah, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.